Tes 1 2 3. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Ya, sorry banget, ini benar-benar kesalahan aku karena aku lupa guys untuk jadwal CPI atau CPI, dan ya tadi itu baru dikasih tahu, bukan dikasih tahu, baru lihat postingan si Brovin nih. Di situ beliau ngepost malam ini CPI. Astaga, itu udah sekitar jam 4 atau jam 5. Aku masih mengerjakan pekerjaan real life aku ya. Jadi kalang kabut. Aduh, lupa buat video, lupa update gitu. Jadi benar-benar aku mohon maaf ya, nggak kasih prediksi sama sekali tentang CPI. Karena aku kira itu kok nggak salah itu Kamis gitu. Kamis atau Rabu atau besok gitu. Jadi benar-benar harusnya biasanya kalau CPI itu pagi aku buatin videonya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi aku mohon maaf karena telat buat video CPI-nya, jadi kita nggak bisa anticipate atau antisipasi. Jadi sebagai gantinya aku akan jelasin dampak dari CPI kali ini, dan mungkin kalian juga udah baca beritanya kalau aku udah share juga ya di channel CV Exfin. Di situ CPI itu turun dari bulan lalu dan memang secara itu bad for USD dan harusnya good for crypto. Tapi sampai berapa kira-kira Bitcoin akan naik, atau Bitcoin malah hanya retest doang pada saat news ini dan lanjut turun? Langsung saja kita ke chartnya tanpa berlama-lama. Oke, yuk di subscribe dulu ya sebelum kita mulai. Well guys, target aku nggak kena ya, balik lagi nggak kena. Target aku di 100 sekian, tapi di sini cuman sampai di 107 gitu, dan habis itu langsung mantul lagi gitu. Nah, secara 1 jam di sini dia meninggalkan sebuah gap merah. Ya, ingat teori the week theory atau teori hutang. Nah, mungkin kalian masih ingat karena udah sekian lama kita nggak pernah ngelihat dia berhutang ya. Karena memang jujur kalian lihat, emang pernah dia selama ini buat utang? Kayak nggak pernah. Ini doang nih hutang yang belum dibayar gitu. Nah, ini hijau, kemudian ini dia balik lagi nih hari ini, dia melakukan yang namanya adalah, aduh kok bisa kayak gini nih? Waduh, salah guys. Nah, dia balik lagi berhutang kayak gitu ya. Dia balik lagi berhutang ya. Nah, jadi di sini masih sama untuk prediksi aku ya, yang terbaru nih baru aja ya. Tadi aku share untuk VIP juga, tapi memang ini plannya plan umum ya. Jadi tidak sinyal, hanya plan. Jadi terserah kalian mau take action apa dengan plan ini ya, karena resiko ditanggung masing-masing. Tapi kalau VIP aku yang tanggung jawab, loss aku yang tanggung jawab, ganti sinyal. Profit yang memang aku nggak dapat karena memang mereka berdedikasi untuk masuk VIP dan bukan bayar ya. Memang nggak caranya cuma bayar, mereka berdedikasi untuk ngikutin aku gitu. Ada dampaknya lah, feedback positifnya ya. Nah, jadi di sini supply 4 jam ya. Kalian tahu ya konsep untuk sebuah market itu ya. Untuk korektif itu pasti ada ABC, A, B, and then C gitu ya. Tahu ya correction ABC ya. Itu setelah kenaikan 5 wave gitu ya. Nah, tapi ini kalau kita hitung 5 wave, ini jujur aku nggak dapat wave-nya gitu. Karena bener-bener ini ngacak sekali patternnya ya. Nah, jadi untuk 4 jam ini ada 2 posibilitas. Catat, 2 posibilitas. Aku nggak bilang kita akan pasti turun yang pertama. Dan yang kedua, aku nggak bilang kita juga pasti naik gitu. Tapi bang, CPI kan bagus bang, CPI kan turun ya. Bahkan CPI-nya turun itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat guys ya. Kalian bisa perhatikan CPI-nya itu cuma turun 1. Memang secara efek gitu. Cuman ya sama-sama nih bad for USD semua ya. Artinya bagus, good lah gitu. Cuman yang menjadi permasalahan, BTC ini udah di atas gitu. Karena biasanya sesuai yang aku bilang, BTC itu gerakannya tetap akan menuju ke support dan menuju ke resist. News itu hanyalah sebagai nitro atau bensin tambahan biar dia cepat. Contoh, BTC akan ke 100.000 misalnya. Sekarang 90.000. Kena news, cepat pumpnya. Tapi tanpa news dia akan slow. Kayak gitu. Dan ketika BTC di 100.000 pun kena news, dia akan ngocok aja. Kenapa? Karena udah sampai limitnya. Kayak gitu. Jadi bukan berarti serta-merta news itu akan selalu mengebreak resistance ataupun support. Enggak serta-merta kayak gitu. Ingat, yang paling berpengaruh adalah technical analysis support and resistance-nya, dan news itu hanyalah sebagai pemanis atau nitro. Ya, sekali lagi ya, nitro, pemercepat proses pergerakan si target tersebut. Misalnya dia mau ke atas target 100.000, dengan ada news yang harusnya seminggu ya bisa cuma 2 hari, ya kan? Begitu juga dengan turun. Ini udah yakin nih ada mau break dance atau dia mau crash gitu ya, tapi masih ketahan-tahan sama supportnya. Dengan ada news dipercepatlah penurunan atau crash tersebut. Kayak gitu cara kerja news, karena semuanya itu tetap based on SNR atau support and resistance. Hanya itu
untuk technical analysis. Oke. Nah, jadi alasan aku juga nggak masuk ya karena daily-nya kalian bisa perhatikan daily-nya too overbought, sekali lagi too overbought. Tapi ada peluang nggak Bang dia naik? Bisa. Dia naik malah bikin bear div. Ya. 100% aku yakin dia naik ini cuma membentuk bear div guys. Karena dia udah pasti ke sini doang gitu. Dia naik udah pasti hanya bikin bear div. Ya, sekali lagi ya. Dia naik udah pasti hanya bikin bear div. Ingat, bear div 4 jam aja ini udah lumayan koreksinya, sweepnya ya. Meskipun habis itu langsung pada naik lagi. Ya, ini kan belum seberapa. Dan apakah ini bisa dikatakan koreksi? Kalau menurut aku belum koreksi ya. Ini cuman a little sweep, little hunter gitu ya. Hunter kah hunting? Ya, hunter itu orangnya, hunting itu kegiatannya. Jadi hunting, liquidation, hunting. Udah itu doang. Bukan termasuk korektif kalau menurut aku. Kalau korektif dia akan membentuk sebuah wave atau sebuah structure. Kalau ini ya candle-nya doang gitu ya. Nah, kalau koreksi itu yang normal yang kayak gini nih. Nah, ini naik, koreksi turun. Dia ada wave-nya kayak gitu. Bukan cuman just candle. Ini kan hitungannya kan ya cuman 3-4 candle doang ya. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.